Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Devi Rahmiati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Sekolah Dasar dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji kehadirat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul kembali pada pertemuan kali ini. Salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya dan sampailah kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yolanda Dwi Ferawina dengan NPM 205060155 perwakilan dari kelompok 3. Di sini, saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yang bernama Nadia Maharani Putri dengan NPM 205060148 dan Nur Hayati dengan NPM 205060153. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai mengajar dan belajar dalam standar proses pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Maharani Putri dengan NPM 205060148. Di sini saya akan membahas materi tentang mengajar dan belajar dalam standar proses pendidikan. Nah, yang pertama yaitu mengajar. Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab moral yang cukup berat. Berhasilnya pendidikan pada siswa sangat bergantung pada pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Nah, pengajar adalah orang yang akan mengembangkan suasana bebas bagi siswa untuk mengkaji apa yang menarik minatnya, mengekspresi ide dan kreativitasnya dalam batas norma-norma secara konsisten. Selanjutnya yaitu konsep dasar mengajar konsisten. Nah, yang pertama ada mengajar sebagai proses menyampaikan materi. Nah, dalam menyampaikan materi ini, mengajar mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, proses pengajaran berorientasi pada guru. Nah, dalam kegiatan pengajaran ini, guru memegang yang sangat penting. Guru adalah faktor penentu keberhasilan proses pembelajaran yang berkualitas. Nah, yang kedua yaitu siswa sebagai objek belajar. Nah, konsep mengajar sebagai proses penyampaian materi pelajaran menempatkan siswa sebagai objek yang harus menguasai materi pembelajaran. Peran siswa adalah sebagai penerima informasi yang diberikan guru. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan pengajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Nah, misalnya terjadi di dalam kelas dengan penjadwalan yang ketat, sehingga siswa hanya belajar manakala ada kelas yang telah didesain sedemikian rupa sebagai tempat belajar. Nah, yang terakhir yaitu tujuan pengajaran adalah penguasaan materi pelajaran. Keberhasilan suatu proses pengajaran diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran yang disampaikan guru. Selanjutnya yaitu mengajar sebagai proses mengatur lingkungan. Nah, mengajar sebagai proses mengatur lingkungan juga mempunyai karakteristik yang sebagai berikut. Yang pertama ada mengajar berpusat pada siswa. Nah, mengajar tidak ditentukan oleh selera guru, tetapi sangat ditentukan oleh siswa itu sendiri. Hendak belajar apa siswa dari topik yang harus dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya, dan bukan hanya guru yang menentukan, akan tetapi juga siswa. Nah, yang kedua yaitu siswa sebagai subjek belajar. Siswa tidak dianggap sebagai organisme yang pasif, yang hanya sebagai menerima informasi, akan tetapi dipandang sebagai organisme yang aktif yang memiliki potensi untuk berkembang.
Nah, yang ketiga yaitu proses pembelajaran berlangsung di mana saja. Proses pembelajaran bisa terjadi di mana saja. Kelas bukan satu-satunya tempat belajar untuk siswa. Siswa dapat memanfaatkan berbagai tempat belajar sesuai dengan kebutuhan dan sifat materi pelajaran. Nah, yang terakhir, pembelajaran berorientasi pada pencapaian tujuan. Nah, tujuan pembelajaran bukanlah penguasaan materi pelajaran, akan tetapi proses untuk merubah tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Artinya, sejauh mana mata pelajaran yang dikuasai siswa dapat membentuk perilaku siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu perlunya perubahan tentang belajar. Nah, di sini siswa bukanlah orang dewasa dalam bentuk mini, tetapi mereka adalah organisme yang sedang berkembang. Nah, ledakan ilmu pengetahuan mengakibatkan kecenderungan setiap orang tidak mungkin dapat menguasai setiap cabang keilmuannya. Nah, yang terakhir yaitu penemuan-penemuan baru khususnya dalam bidang psikologi mengakibatkan pemahaman baru tentang konsep perubahan tingkah laku manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NPM 2050606153. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan kelompok saya, yaitu mengenai makna mengajar dalam standar proses pembelajaran atau pengajaran. Mengajar dalam konteks standar proses pendidikan tidak hanya sekedar menyampaikan materi ajar, akan tetapi mengajar juga diartikan sebagai proses mengatur lingkungan siswa supaya dapat mengikuti pembelajaran. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam proses belajar, siswa harus dijadikan sebagai pusat dari kegiatan pembelajaran. Lalu apa implementasinya? Pembelajaran tidak berarti guru menghilangkan perannya sebagai pengajar, sebab secara konseptual pada dasarnya mengajar itu juga bermakna pembelajaran bagi siswa. Lalu, seperti yang telah dikemukakan oleh Buswell pada tahun 1980, beliau mengatakan terdapat 3 prinsip penting dalam proses pembelajaran. Yang pertama, proses pembelajaran adalah membentuk kreasi lingkungan yang dapat membentuk atau mengubah struktur kognitif siswa. Yang kedua, berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari oleh siswa. Dan yang ketiga, dalam proses pembelajaran harus melibatkan peran lingkungan sosial. Lalu kita akan mengenal apa itu pengertian dari belajar. Belajar pada hakikatnya adalah sebuah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu siswa. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan Lalu kita akan memahami apa itu pengertian dari belajar. Belajar pada hakikatnya merupakan proses interaksi yang terdapat pada semua situasi yang ada di sekitar individu siswa. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar juga merupakan Lalu kita akan memahami apa sih yang dikatakan belajar. Belajar merupakan sebuah proses interaksi terhadap semua situasi. Lalu kita akan memahami apa sih pengertian dari belajar. Belajar pada hakikatnya merupakan proses interaksi terhadap semua intuisi. Lalu kita akan memahami apa sih pengertian dari belajar. Belajar merupakan proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu siswa. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar dapat dikatakan juga sebagai proses melihat, mengamati, menalar, mencoba suatu hal, mengkomunikasikan, dan memahami sesuatu. Dalam kegiatan pembelajaran, terdapat beberapa komponen yang menunjang satu dengan yang lainnya, seperti komponen tujuan, komponen materi, komponen strategi belajar mengajar, dan komponen evaluasi.
Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belajar anak. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi proses belajar anak? Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar anak itu ada 5. Yang pertama yaitu minat, yang kedua ada kecerdasan, yang ketiga bakat, yang keempat motivasi, dan yang kelima kemampuan-kemampuan kognitif. Di sini saya akan menjelaskan satu persatunya. Yang pertama yaitu minat. Secara sederhananya, minat dapat diartikan sebagai kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Nah, minat ini biasanya mempengaruhi proses dan hasil belajar. Tidak usah dipertanyakan lagi jika seseorang memang sudah tidak berniat untuk belajar, maka hasilnya pun tidak akan baik gitu. Begitupun dengan sebaliknya. Apabila seseorang memang niat untuk melakukan atau mempelajari sesuatu, maka hasilnya pun akan lebih baik gitu. Nah, yang kedua yaitu ada kecerdasan. Nah, telah menjadi hal yang memang cukup populer bahwa kecerdasan berperan sangat besar dalam hal atau dalam proses berhasil atau tidaknya seseorang untuk mempelajari sesuatu dan mengikuti suatu program pendidikan. Biasanya, orang yang lebih cerdas pada umumnya akan lebih mampu memahami dan lebih mampu belajar daripada seseorang yang kurang cerdas di dalam lingkungannya. Nah, yang ketiga yaitu ada bakat. Apa sih itu bakat? Nah, bakat itu merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia di dalam melakukan suatu kegiatan dan sudah ada sejak manusia itu lahir gitu. Nah, hal ini dekat dengan persoalan intelijensia yang dimana merupakan struktur mental yang melahirkan kemampuan untuk memahami sesuatu. Yang keempat yaitu ada motivasi. Motivasi merupakan suatu kondisi psikologis yang dimana mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu atau kekuatan yang terdapat di dalam diri organisme manusia yang mendorong untuk berbuat. Nah, jadi motivasi belajar ini merupakan kondisi psikologis yang dimana mendorong seseorang untuk mencoba untuk terus belajar gitu. Nah, yang kelima yaitu ada kemampuan-kemampuan kognitif. Kemampuan-kemampuan kognitif yang pertama atau yang utama yaitu persepsi, ingatan, dan juga cara berpikir. Nah, kemampuan seseorang dalam melakukan persepsi, dalam mengingat, dan juga dalam kegiatan atau dalam proses berpikirnya itu sangat berpengaruh besar terhadap proses pembelajaran. Nah, jadi materi yang selanjutnya yaitu mengenai teori-teori belajar. Nah, teori-teori belajar itu ada 4 macam teori. Apa saja? Yang pertama ada teori behaviorisme, yang kedua ada teori belajar kognitif menurut Piaget, yang ketiga ada teori pemrosesan informasi dari Robert Jenge, dan yang keempat ada teori belajar Gestalt. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatunya. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Nah, jika ada yang bertanya, apa sih itu behaviorisme? Behaviorisme ini merupakan salah satu aliran psikologi yang dimana hanya memandang individu itu dari satu sisi jasmanianya saja dan mengabaikan aspek-aspek lain seperti aspek mental. Nah, dengan kata lain, teori behaviorisme ini tidak mengakui akan adanya kecerdasan, bakat, minat, dan juga perasaan individu dalam suatu proses belajar. Nah, mereka memiliki pemikiran bahwa peristiwa belajar ini semata-mata hanya untuk melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga nantinya akan menjadi kebiasaan yang dikuasai oleh individu begitu. Nah, lanjut kepada teori belajar kognitif menurut Piaget. Pendekatan teori kognitif ini biasanya lebih menekankan kepada arti penting proses internal, yang dimana teori ini dikemukakan oleh Piaget bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Nah, peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik, yang dimana nantinya ditunjang oleh interaksi dengan teman sebayanya dan nantinya dibantu oleh pertanyaan-pertanyaan tilikan dari guru, sehingga guru di sini memiliki peran yaitu memberikan rangsangan kepada peserta didik agar peserta didik nantinya mau untuk berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan berbagai hal dari lingkungan.
Yang ketiga yaitu ada teori pemrosesan informasi dari Robert Jenge, yang dimana asumsi yang mendasari teori ini merupakan bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan di sini merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Nah, menurut Jenge, bahwa dalam pembelajaran nantinya terjadilah proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Nah, dalam pemrosesan informasi ini terjadilah adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal dari setiap individu. Nah, kondisi internal yaitu keadaan dalam diri individu yang dimana diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi di dalam individu. Sedangkan kondisi eksternal merupakan suatu rangsangan dari lingkungan yang dimana nantinya dapat mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Nah, yang keempat yaitu ada teori belajar Gestalt. Nah, teori ini berbeda dari teori-teori sebelumnya. Nah, menurut teori ini, belajar merupakan proses mengembangkan insight, yang dimana insight di sini merupakan pemahaman terhadap hubungan antar bagian di dalam suatu situasi tertentu atau situasi permasalahan yang ada, yang dimana menurut teori ini juga bahwa belajar bukanlah soal mengulang-ulang yang harus dipelajari, tetapi juga di sini setiap individu itu harus dapat mengerti dan mendapatkan insight begitu. Mungkin materi yang disampaikan oleh kelompok kami dicukupkan sekian. Apabila ada rekan-rekan semua yang ingin bertanya, saya persilahkan pada forum diskusi. Saya selaku moderator mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.